家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle for the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan selalu menunggu kelanjutan Xiaoyan? Udah siap? Kuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut, tetapi sebelum kanjut Mimin mau ngucapin permohonan maaf kepada para tetua karena Mimin telah menghilang di dalam kondisi genting. Mimin sibuk murniin pil buat ngobatin sakit gigi dan karena udah mendingan, kuilah kita kanjut perjalanan dari Mang Oyan. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan 4 sosok yang luar biasa kuat. 3 sosok sebelumnya saja benar-benar sudah membuat Xiaoyan benar-benar terdesak. Ditambah 1 sosok lagi yang bernama Cu Jiangye. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terpojok. Serangan dari Cu Jiangye juga pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan kewalahan. Namun bersamaan dengan Cu Jiangye yang pada saat ini kembali mengetuk pena kelahiran kembali di tangannya, sebuah suara bergema ketika sesosok muncul berteriak bahwa mereka adalah tikus-tikus dari dunia luar yang tidak tahu malu. Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang mutlak dan meledak di kehampaan. Sesosok muncul dan berubah menjadi pelangi lurus yang panjang dari atas ke bawah menginjak palu raksasa dengan keras. Serangan Cu Jiangye pun bertabrakan hingga pada akhirnya hancur berkeping-keping. Di kejauhan Yao Nantian berseru setelah melihat sosok di palu raksasa yang mulai terlihat. Ia tampak sangat mengenalinya dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dewa tertinggi Wang Ye. Sosok itu berdiri tegak di tengah arena pertempuran memperhatikan jalannya pertarungan dengan sorot mata yang tajam. Ia sempat mengerutkan kening ketika melihat kondisi yang terjadi di hadapannya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang terluka namun masih berdiri teguh menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Di balik tubuh yang dipenuhi luka, semangat juang Xiaoyan pada saat ini masih belum padam. Xiaoyan tetap memilih untuk bertarung meskipun lawan yang dihadapinya adalah 3 ahli tingkat kelima yang dikenal sangat kuat. Yao Nantian dan 2 rekannya terdiam sesaat tak habis pikir dari mana datangnya rasa percaya diri Xiaoyan. Meskipun sanggup bertahan sejauh ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, namun kenyataannya tubuh Xiaoyan sudah berada di batas akhir kekuatannya. Bertarung lebih jauh tampaknya merupakan tindakan gila yang dipilih oleh Xiaoyan. Tetapi di tengah keraguan banyak pihak muncul keyakinan yang tak tergoyahkan dalam benak Wang Ye. Ia melihat sesuatu di dalam diri Xiaoyan, yakni sebuah tekad dan karakter yang hanya dimiliki oleh Sang Yang Mulia. Tanpa ragu, ia pada akhirnya memutuskan mundur dari medan laga, memberikan ruang sepenuhnya untuk Xiaoyan menyelesaikan pertarungan ini sendiri. Sementara itu Xiaoyan memahami bahwa Wang Ye tentu saja bukanlah sekutu biasa. Ia kemungkinan besar adalah kartu truf yang telah disiapkan oleh sang ratu. Ini adalah sebuah jaminan perlindungan jika semuanya berjalan gagal. Namun Xiaoyan bukan tipe yang akan bergantung pada perlindungan terakhir yang ia miliki. Dalam benaknya, pertarungan ini bukan hanya soal kemenangan tetapi tentang melampaui dirinya sendiri. Ini adalah medan ujian bukan untuk kekuatan melainkan untuk membentuk kondisi mental Xiaoyan agar ia bisa benar-benar masuk ke jajaran para pejuang sejati. Bagi Xiaoyan, mencari jalan keluar hanya akan memperpanjang ketergantungan. Xiaoyan ingin tahu sejauh mana ia bisa bertahan dan melawan jika benar-benar tidak ada lagi tempat untuk lari. Dengan tekad yang membara, Xiaoyan memilih untuk menghadapi semua ini sendirian. Baginya, ancaman dari para ahli tingkat kelima ini bukan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Xiaoyan ingin membuktikan bahwa bahkan tanpa adanya jalan keluar, Xiaoyan tetap bisa bertarung. Segel bintang di antara alisnya pada akhirnya mulai kembali bergetar hebat.
Saat matanya terbuka dan tertutup dengan intensitas tinggi, seketika terdengar suara berderak. Satu demi satu segel bintang hancur hingga pada akhirnya setiap segel yang runtuh melepaskan kekuatan tersembunyi. Kekuatan ini telah lama terpendam. Kekuatan luar binasa meledak dari tubuh Xiaoyan dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa dewa asli super dengan tinggi 1.000.000 kaki. Xiaoyan memenuhi hampir seluruh ruang di langit yang kosong membuat semua orang tercengang. Sebuah pemandangan yang mengguncang seluruh medan tempur benar-benar tertampil. Bahkan tokoh-tokoh kuat seperti Ye Beijing dan makhluk tua yang berada di sana belum pernah melihat kekuatan sebesar ini dari satu orang. Tanpa ragu, Xiaoyan segera mengerahkan serangan pamungkas yang ia miliki. Kekuatan 7 langkah menyatu dengan tubuh fisiknya yang telah berubah menjadi sosok raksasa. Xiaoyan tahu bahwa waktu untuk mempertahankan bentuk ini tidaklah lama, sehingga serangan yang diluncurkan harus menjadi yang paling dahsyat. Gerakan tubuhnya membentuk formasi yang memusat dan dari jari-jarinya yang raksasa terbentuklah teknik jari penghancur bintang. Kekuatan luar binasa mengalir dari ujung jarinya membentuk serangan mematikan yang mengarah ke arah Cu Jiangye. Sementara itu, serangan 7 langkah diarahkan ke Yao Nantian dan 2 sekutunya menciptakan tekanan luar biasa yang nyaris meruntuhkan langit. Namun meskipun begitu, Cu Jiangye tentu saja tidak tinggal diam. Ia menanggapi serangan ini dengan ketenangan yang mengerikan. Pena kelahiran kembali di tangannya terus menari di udara menuliskan kata-kata kematian satu demi satu. Cahaya keemasan mengelilinginya seperti jurang yang tak berdasar yang akan menelan segalanya. 4 kata dituliskan berturut-turut, masing-masing memuat kekuatan segel kematian. Warna emas gelap dari pena kelahiran kembali tampak memudar setengahnya, dan ini adalah sebuah tanda bahwa kekuatan luar binasa telah digunakan. Ia percaya bahwa dengan 4 segel kematian pembantaian miliknya, Xiaoyan akan segera dihancurkan. Dalam benaknya, pertarungan ini akan menjadi ujian terakhir untuk mengetahui seberapa lama musuhnya bisa bertahan dalam pertempuran yang sepenuhnya tanpa harapan. Namun bagi Xiaoyan, pertarungan ini bukan tentang bertahan tetapi tentang meledak melampaui batas. Dengan seluruh keberanian dan kehendak yang telah ditempa melalui penderitaan, Xiaoyan tidak lagi bertarung demi kemenangan, melainkan demi pembuktian bahwa ia pantas disebut sebagai pejuang sejati. 4 kata kematian yang terukir dengan tinta itu tampak memancarkan kekuatan kelahiran kembali yang luar binasa. Meskipun menghadapi tekanan luar binasa dari jari penghancur bintang milik Xiaoyan, formasi kata-kata tersebut tidak runtuh dan mereka hanya bergetar sejenak dan masih tetap bisa bertahan. Kekuatan jari Xiaoyan juga terus meningkat tanpa berhenti dan ledakan demi ledakan seketika terdengar. Ledakan ini memicu gelombang energi yang menyebar luas dan menggetarkan udara di sekitar. Pertarungan pun memuncak ketika Yao Nantian dan 2 orang lainnya mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk melawan teknik andalan Xiaoyan. Langkah demi langkah yang dilancarkan Xiaoyan begitu dahsyat hingga membuat ketiganya terpaksa mengeluarkan kartu truf masing-masing. Mereka bertempur dengan kekuatan penuh, mengerahkan segalanya untuk bertahan dari serangan luar binasa itu. Kengerian tampak jelas di wajah mereka. Kekuatan fisik Xiaoyan telah menembus batas manusiawi, hampir menyerupai kekuatan dewa asli yang mampu menghancurkan semua hukum hanya dengan satu serangan. Yao Nantian merasa terpukul oleh kenyataan yang mereka hadapi pada saat ini. Ia merenungkan bahwa jika serangan sekuat ini diarahkan padanya sejak awal, mungkin ia telah binasa atau setidaknya terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Kini satu-satunya keinginannya hanyalah merebut kembali boneka dewa asli miliknya tanpa keberanian untuk memikirkan hal lain. Mereka juga pada saat ini mulai menyadari bahwa Xiaoyan yang meskipun tampak telah kehabisan tenaga berkali-kali selalu mampu bangkit dengan kekuatan dan strategi baru.
Bahkan saat berhadapan langsung dengan Chu Jiangye, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Pada akhirnya muncul pertanyaan besar di benak mereka. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar memiliki cara untuk menaklukkan Chu Jiangye? Pertempuran dahsyat pada akhirnya benar-benar kembali meledak dengan segel kematian milik Chu Jiangye yang runtuh. Pertahanannya dihancurkan oleh kekuatan Xiaoyan yang terus melesat tanpa henti. Chu Jiangye terdorong mundur beberapa langkah, namun wajahnya masih tampak terlihat tetap tenang. Setelah menciptakan jarak yang cukup, ia pada akhirnya kembali mengangkat senjata misterius miliknya. Ia mengayunkannya secara horizontal, menyapu udara dengan kekuatan yang mengandung hukum kuno. Dari goresan pena itu, cahaya keemasan gelap memancar, mengandung kekuatan reinkarnasi yang asing namun pernah dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan ini pernah muncul dari Xiao Yueli, dan meskipun tidak semurni kekuatan Xiao Yueli, serangan dari Chu Jiangye membawa esensi yang sama. Cahaya pena ini meluncur seperti bilah tajam, membelah udara dan menembus kekuatan jari yang kokoh. Dentingan dan semburan energi mengisi udara, dan goresan cahaya itu mulai memotong tubuh Xiaoyan, melukai daging dan darahnya. Namun luka itu masih tetap tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Jari penghancur bintang terus jatuh meskipun terpotong oleh kekuatan pena yang luar binasa. Bahkan jari-jari energi milik Xiaoyan terbelah dua oleh goresan pena yang seolah tak terhentikan. Di bawah medan pertempuran yang menggetarkan langit dan bumi itu, Chu Jiangye pada saat ini masih tampak berdiri teguh. Daging dan darah yang terhempas dari tubuh Xiaoyan tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Dalam ketenangan yang mengerikan, ia sekali lagi mengangkat pena kelahiran kembali. Di tengah kehampaan tanpa batas, ia pada akhirnya mulai kembali menggoreskan pena miliknya. Sebaris sketsa perlahan terbentuk menggambarkan sesuatu yang semula tak kasat mata. Begitu ujung pena ini menyentuh kehampaan, sebuah arus muncul. Terlihat sungai panjang yang deras membelah kehampaan dengan kekuatan yang menggetarkan. Sungai itu tumbuh membesar seakan menggantung terbalik di angkasa hampa. Dari dalam arusnya yang pekat muncul tentakel-tentakel tinta menjulur tak terhitung banyaknya, terentang liar menuju ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan setinggi 1.000.000 kaki bagaikan dewa purba yang muncul dari ujung dunia. Xiaoyan mengepalkan tangannya yang sebesar gugusan bintang dan menghantamkan tinjunya ke sungai tinta yang diciptakan oleh Chu Jiangye. Serangan itu mengguncang kehampaan, namun Chu Jiangye tidak bergeming. Bahkan ada seulas senyum samar di wajahnya yang tampak dingin. Tanpa peringatan, tangan Xiaoyan yang lain pada saat ini seketika terentang. Sebuah gerakan menggenggam terjadi, seolah hendak meraih sesuatu yang tak terjangkau. Di bawahnya, bayangan padat seperti benua terbentuk, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Bayangan itu naik dan mencengkram ke arah Chu Jiangye dengan kekuatan yang menciptakan tekanan dari segala penjuru. Pilar-pilar emas muncul di sekitar Chu Jiangye, berdiri tegak seperti menyanggak langit dan juga bumi. Namun semuanya segera ambruk, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyelubungi dirinya seperti sangkar besar. Pilar-pilar itu sejatinya adalah jari-jari Xiaoyan sendiri, kelima jari yang menjelma sebagai jeruji kekuatan. Chu Jiangye berdiri di tengah kepungan itu tanpa adanya rasa takut. Api pada saat ini menyala dari tubuhnya, membakar pakaiannya dan kulitnya hingga habis. Daging yang terbakar mulai menjadi abu hingga hanya tersisa tengkorak yang menyala dengan dua api di dalam rongga matanya. Pupilnya bersinar penuh api yang hidup seperti nyala kutukan yang tak bisa dipadamkan. Ia masih terus memegang pena kelahiran kembali. Kali ini penanya kembali menyala dengan api karma, dan dengan satu goresan tegas ia menoles satu kata di kehampaan yang berbunyi kata patah. Kata itu terbentuk dari api dan begitu mengembun ia melesat naik menghantam telapak tangan raksasa yang menekannya dari atas. Kata ini bukan hanya simbol tetapi lambang kekuatan hukum dari semesta.
Ia menyentuh telapak tangan raksasa itu dan dalam sekejap segalanya seketika retak. Dengan dentuman dahsyat, telapak itu hancur berkeping-keping seolah tidak pernah ada. Satu kata menjadi jurus dan dari setiap goresan pena Cu Jiangye terpancar fluktuasi kekuatan aturan yang sangat kuat. Bahkan mereka yang menyaksikan seperti Yao Nantian dan dua lainnya hanya bisa menggigil dalam hati. Mereka kini tersadar kekuatan yang dimiliki Cu Jiangye bukan sekedar reputasi belaka. Bagi Cu Jiangye, keberadaan mereka tampak bagaikan sampah tak berarti. Mereka pada saat ini menatap ke arah tubuh Cu Jiangye yang diselimuti oleh api karma dan kini ia terlihat seperti raja neraka. Ia terus-menerus menulis di udara seperti sedang menyusun takdir bagi musuhnya. Sementara itu Xiaoyan tentu mengenali kekuatan yang dikeluarkan oleh Cu Jiangye. Ia pernah melihat jurus serupa di dalam labu dewa bermata 9 di mana dewa kematian menulis kata-kata kematian. Jurus ini adalah warisan dari kekuatan yang nyaris tak dapat dilawan. Begitu kata itu ditulis, tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada ruang untuk menghindar. Kata itu seperti kutukan mematikan langsung menyapu kehidupan diri dalam tubuh Xiaoyan. Darah dan vitalitasnya mengalir keluar dan tubuh raksasanya mulai hancur runtuh senti demi senti. Ia memuntahkan darah, tubuhnya jatuh dari ketinggian 1.000.000 kaki dan dalam sekejap menjadi manusia biasa. Darah membasahi tubuhnya dan kekuatan dewa yang sebelumnya menyelimutinya sirna dalam sekejap. Semua yang melihat hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan ngeri. Kekalahan itu tampak nyata, benar-benar tak terhindarkan. Cu Jiangye kini berdiri tak terkalahkan, lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka juga teringat bahwa sosok Cu Jiangye sesungguhnya adalah murid dari Yang Mulia. Waktu telah membentuknya, mengubahnya, membuatnya lebih berbahaya daripada siapapun. Tetapi sebuah pertanyaan menggantung di benak banyak orang. Jika Cu Jiangye adalah murid dari Yang Mulia, mengapa reinkarnasi Yang Mulia bahkan tidak mengenalinya? Yao Nantian dan yang lainnya pada saat ini benar-benar dibingungkan dengan pertanyaan ini. Tetapi mereka pada saat ini harus berhadapan dengan 7 langkah mengejutkan yang masih melesat dari Xiaoyan. Kali ini Bing Leidong dan Tian Luolan menunjukkan kesungguhan mereka dengan mengerahkan lebih banyak taktik dan kekuatan. Hal itu pada akhirnya sedikit meringankan tekanan batin dari Yao Nantian. Ia merasa tidak sepenuhnya sendiri menghadapi kekuatan luar biasa yang tampak nyaris melampaui nalar. Sementara itu perbincangan diam-diam menyebar di antara mereka mengenai identitas Cu Jiangye. Mereka mengingat kembali bahwa tidak satu pun dari catatan biografi tuan atau penguasa Sensi yang menyebutkan tentang sosok murid. Nama Cu Jiangye juga tidak pernah terdengar sebagai salah satu penerus ajaran dari Yang Mulia Sensi. Terlebih lagi karena asal-usulnya yang tidak berakar di Sensi, maka hal tersebut mengandung kecurigaan. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh Cu Jiangye sebelumnya adalah sebuah pengakuan semata? Ada yang menduga bahwa Cu Jiangye hanya menyebar klaim palsu untuk mengacaukan pikiran lawannya. Namun di sisi lain memang ada kemungkinan bahwa selama ribuan tahun era kejayaan Yang Mulia Sensi, ia mungkin sempat menerima murid yang tak dikenal oleh banyak orang. Meskipun dipenuhi dengan keraguan, ketiganya akhirnya memilih untuk tidak mencampuri urusan ini secara langsung. Mereka lebih memilih menunggu hasil akhir pertarungan. Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang, mereka harus segera menyesuaikan diri. Jika Cu Jiangye keluar sebagai pemenang, mereka masih bisa mengajukan pujian dan menempatkan diri sebagai sekutu. Namun jika Xiaoyan yang lebih unggul, mereka harus siap mundur dengan cepat. Tetapi meskipun begitu, Yao Nantian sendiri tidak pernah yakin kemungkinan kedua akan bisa terjadi. Di sisi lain, Bing Leidong dan Tian Luolan tampak merasakan kegelisahan yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka telah merasakan sesuatu yang berbeda dari kekuatan reinkarnasi Cu Jiangye.
Sementara itu kembali ke pertempuran antara Chu Jiangye dan Xiaoyan yang pada akhirnya telah memasuki puncaknya. Meskipun Xiaoyan menghadapi tekanan besar, ia tidak menunjukkan ketakutan bahkan di hadapan sosok berbahaya seperti Chu Jiangye. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang lemah menunjukkan bahwa ia telah mengerahkan segalanya, termasuk memanggil klon jangkrik emas dan boneka dewa asli. Kini hanya kekuatan tubuh aslinya saja yang tersisa, dibantu oleh Fusing sang raja roh serta seorang pejuang kuat di langkah keempat. Selain itu, simbol atau tanda dewa jahat di dahi Xiaoyan juga mulai meredup. Xiaoyan telah mencapai batas kemampuannya dan meskipun demikian, Xiaoyan tetap berdiri tegak meskipun darah mengalir deras dari tubuhnya membentuk kabut pekat yang menyelubungi di sekelilingnya. Sebuah mantra penghancur pun dilontarkan ke arahnya dan menghantam tubuhnya dengan kekuatan besar. Ketika tubuh Xiaoyan kehilangan kendali, anggota tubuhnya terbentang lemah seperti ikan yang sudah tersaji di atas talenan. Chu Jiangye juga pada saat ini melangkah maju mendekati tubuh Xiaoyan yang tergeletak, memperlihatkan ekspresi yang sulit diartikan antara kemenangan dan ejekan. Dalam keterbatasan kesadarannya, Xiaoyan menyampaikan penilaian terakhirnya terhadap sosok di hadapannya. Meskipun suaranya lemah dan tubuhnya porak-poranda, pikiran Xiaoyan pada saat ini tetap tajam. Xiaoyan menyadari bahwa Chu Jiangye bukanlah murid yang mulia, melainkan seorang yang pernah memohon untuk menjadi muridnya. Namun hal itu pada akhirnya ditolak oleh Yang Mulia. Pernyataan dari Xiaoyan ini seketika menghantam tepat pada titik terlemah Chu Jiangye, membuat wajahnya membeku sejenak. Obsesi lamanya terhadap pengakuan dari Yang Mulia tampaknya menjadi luka yang belum pernah bisa sembuh. Kini dalam momen kemenangan itu, lukanya juga pada saat ini kembali terbuka lebar. Dengan mata yang dipenuhi karma, tangan kerangka Chu Jiangye yang telah menyala menjulur ke depan. Ia mencengkram leher Xiaoyan dan ini merupakan tindakan puncak dari dendam dan obsesinya. Chu Jiangye pada saat ini menatap sosok di hadapannya dengan dingin. Keyakinan mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa yakin bahwa reinkarnasi ke-9 Yang Mulia akan menjadi yang terakhir. Jika jiwa itu lenyap kali ini, maka ia tidak akan pernah kembali ke siklus reinkarnasi. Takdir Yang Mulia yang pada akhirnya dianggap sebagai musuh akan segera berakhir dengan kehancuran total. Di balik keyakinannya terselip pula keraguan yang tidak mampu ditepis oleh Chu Jiangye. Lawannya yang kini menggunakan nama Xiaoyan memang tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun ada sesuatu yang masih tidak lazim. Hal itu pun seketika terbukti dengan Xiaoyan yang pada saat ini tampak sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tahu nama sosok di hadapannya adalah Yan Luo. Selain itu, ia harus tahu bahwa bukan Xiaoyan yang akan meninggoy hari ini dan apakah ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Chu Jiangye pada saat ini sedikit menyipit. Meskipun wajah Xiaoyan tampak menyedihkan, tetapi sudut mulutnya perlahan naik. Ia tidak tahu dari manakah rasa percaya diri Xiaoyan berasal. Kekuatan Xiaoyan juga tidak cukup kuat. Tetapi meskipun begitu, ada banyak orang kuat yang berada di sekitar Xiaoyan. Dibandingkan dengan Wang Ye, Chu Jiangye sejujurnya lebih takut pada sosok Ye Beijing. Ia pun menoleh ke arah kedua sosok tersebut yang dari awal hingga akhir sama sekali tidak mengambil tekanan meskipun Xiaoyan tampak terlihat sekarat. Namun begitu ia kembali menoleh ke arah Xiaoyan, ia merasakan adanya perasaan akan ancaman. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan, menekan batinnya semakin menguat seiring dengan berjalannya waktu. Namun meskipun begitu, tekadnya pada saat ini masih tetap bulat. Ia tahu bahwa hari ini harus menjadi akhir dari segalanya, tidak peduli harga yang harus dibayar. Ia pada akhirnya kembali menyapu sapuan terakhir pena kelahiran kembali dan mengguratkan satu kata. Kata ini menyala dalam api, menggantung di udara, bertuliskan kata kematian. Chu Jiangye juga pada saat ini menyuruh rekan-rekan lainnya untuk melakukan serangan gabungan kepada Xiaoyan.
Sementara itu Xiaoyan yang tersegel dan kehilangan segala bentuk perlawanannya berdiri kaku dalam ruang hampa. Kata kematian itu pada akhirnya menghantam tubuh Xiaoyan dengan brutal dan seketika tubuh itu meledak menjadi serpihan daging. Darah keemasan menyembur ke segala arah, membanjiri tanah dan udara dengan aroma besi panas. Yao Nantian dan dua tokoh lainnya yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terpaku dalam ketidakpercayaan. Sebelum mereka sempat bergerak, pada saat ini tubuh Xiaoyan tampak benar-benar telah dihancurkan. Kematian yang begitu eksplosif dan mutlak tidak menyisakan keraguan akan hasilnya. Chu Jiangye pada saat ini berdiri dalam diam, tidak bersorak dan tampak tidak bergembira. Hanya kepalanya yang tertunduk, bahunya sedikit gemetar seolah beban yang lama akhirnya terangkat. Dari balik bibirnya yang kering terdengar tawa perlahan, tetapi ini bukan kegembiraan. Ia pada akhirnya bisa melepaskan tekanan yang selama ini menindih di dadanya. Namun sebelum ia sampai berpikir lebih jauh, tangan kerangka putih seketika terentang bergerak perlahan seolah tak terburu-buru, namun dalam sekejap telah mencapai dirinya. Api melahap tubuhnya menyulut teratai abadi yang tersembunyi di dalam dirinya. Teratai itu telah menyerap energi selama waktu yang tak terhitung dan kini meledak dalam kemegahan yang menghancurkan segalanya. Dari kejauhan, Chu Jiangye tampak seperti sosok yang dikurung dalam teratai api yang besar. Sosoknya terbakar dalam kobaran yang tak mungkin dipadamkan. Ketidakpercayaan tergurat jelas di matanya dan ia yakin telah menyaksikan tubuh Xiaoyan hancur tak bersisa. Tetapi akhirnya kenyataannya berkata lain. Rupanya Xiaoyan memang telah menunggu serangan tersebut. Dalam diam, ia menyimpan kartu trup terakhir warisan dari klan dewa asli. Ini adalah teknik tubuh surgawi, tubuh tirani 10.000 bintang, dan teknik ini hanya bisa diaktifkan pada momen tertentu. Ketika rasa sakit dan tekanan mencapai puncaknya, barulah Xiaoyan mengeluarkan teknik ini. Begitu momen itu datang, tubuh dewa asli yang raksasa setinggi 1 juta yang sebelumnya melepaskan seluruh rasa sakit dan seluruh penderitaan yang telah ditahannya mulai melonjak. Kekuatan itu akhirnya meledak tanpa terkendali, membentuk bentuk akhir dari kekuatan sejati seorang dewa. Darah dan daging mungkin telah tercerai-berai, tetapi jiwa dan kehendaknya masih tetap utuh. Kini kekuatan itu terwujud dalam bentuk kerangka raksasa yang menguasai langit, dan dari dalam tulang-tulang itu kekuatan tak terhingga menggulung seperti badai surgawi. Jika kekuatan ini pun masih gagal untuk menghabisi Chu Jiangye, maka segalanya benar-benar berakhir untuk Xiaoyan. Namun satu persatu tulang dari jari raksasa itu mulai runtuh. Keruntuhan ini bukan dalam kehancuran, melainkan sebagai serangan pamungkas. Setiap ruas mengandung kekuatan destruktif luar binasa, menghujani tanah seperti meteorit merah darah yang datang dari dimensi lain. Tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi celah bagi musuh untuk bisa selamat. Dari pusat kekacauan itu, satu kehendak bangkit, kehendak untuk terlahir kembali, tidak sebagai manusia, tetapi sebagai entitas yang tak dapat dibinasakan. Xiaoyan belum mokat dan Xiaoyan akan membalikan semuanya kepada musuh-musuhnya.